Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam peradilan agama. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dibahas, yaitu 1. Bagaimana sistem peradilan agama memastikan perlindungan hukum terhadap hak individu, termasuk hak atas keadilan proses, privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kedua, bagaimana pemahaman terhadap aspek hukum dalam peradilan agama mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam praktek. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Di Indonesia, kerap memiliki kasus kejahatan diskriminasi yang membuat masyarakat menjadi tidak tenang adanya perlakuan yang kurang lazim ini, khususnya di lingkungan hukum. Permasalahan diskriminasi terhadap hak-hak individu dalam hukum melibatkan tindakan atau kebijakan yang secara tidak adil membedakan antara individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, disabilitas, usia, atau status sosial. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Penegakan hukum ini di dalam sistem peradilan seperti peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan umum memiliki peran penting dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, khususnya sistem peradilan agama di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Berikut adalah cara-cara di mana sistem peradilan agama memastikan perlindungan hukum yang merata bagi masyarakat, yaitu 1. Prinsip kesetaraan di depan hukum, 2. Hak atas keadilan proses, 3. Hak atas privasi, 4. Perlindungan terhadap diskriminasi, 5. Peran pengawasan dan kontrol. Yang pertama, prinsip kesetaraan di depan hukum. Sistem peradilan agama di Indonesia menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum. Pengadilan agama berfungsi untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata bagi umat Islam sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Prinsip kesetaraan di depan hukum diimplementasikan melalui beberapa mekanisme dan aturan, antara lain kesetaraan hak untuk mengajukan perkara, hakim yang netral, proses yang adil dan terbuka, pemberian bantuan hukum, implementasi hukum yang konsisten, pelatihan dan pengawasan hakim, mekanisme banding dan kasasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Di pengadilan agama, semua individu memiliki hak yang sama untuk mengajukan perkara tanpa memandang jenis kelamin, status sosial atau latar belakang lainnya, serta memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika tidak mampu. Hakim dalam pengadilan agama wajib bersikap netral dan tidak memihak, serta proses peradilan dirancang untuk bersifat adil dan terbuka. Jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan agama, pihak yang terlibat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan agama juga berkomitmen untuk melindungi individu dari segala bentuk diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan diskriminasi. Selanjutnya, hak atas keadilan proses. Sistem peradilan agama berusaha untuk menjamin keadilan dalam proses peradilan melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Di dalam persidangan, pihak yang berperkara berhak mendapatkan pembelaan dan proses persidangan bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tersebut yang memerlukan privasi seperti perceraian. Hal ini bertujuan agar proses peradilan dapat diawasi oleh masyarakat. Hak atas privasi.
Peradilan agama menjaga privasi dengan merahasiakan informasi perkara perdata seperti perceraian, nafkah, dan waris. Informasi hanya diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan dan sidang tertutup dapat diadakan untuk melindungi privasi pihak yang berperkara. Perlindungan terhadap diskriminasi. Sistem peradilan agama berkomitmen untuk mencegah diskriminasi dengan menyetarakan semua pihak di depan hukum tanpa pandang bulu. Hakim di pengadilan agama harus bersikap adil dan tidak memihak dengan menjalankan tugas dengan integritas tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, atau faktor lainnya. Pelatihan dan kode etik ketat diterapkan untuk memastikan profesionalisme dan keadilan, serta peraturan khusus untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak. Peran pengawasan dan kontrol. Dalam pengawasan dan kontrol peradilan agama, untuk memastikan semua hak tersebut terlindungi, ada mekanisme pengawasan dan kontrol yang melibatkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap pengadilan agama untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Yang kedua, Komisi Yudisial berperan dalam mengawasi perilaku hakim dan dapat memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran, serta pengawasan internal, yaitu pengadilan agama sendiri memiliki mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan benar dan sesuai prosedur. Materi yang kedua yaitu pemahaman terhadap aspek hukum dalam peradilan agama mempengaruhi implementasi pelindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam praktik. Pemahaman terhadap aspek hukum dalam peradilan agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam praktik. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Landasan hukum yang kuat. 2. Prinsip keadilan dan kesetaraan. 3. Mekanisme pelindungan hak yang komprehensif. 4. Peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan agama. 1. Landasan hukum yang kuat yaitu pemahaman yang mendalam tentang sumber hukum agama seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad menjadi landasan kuat bagi hakim agama dalam memutus perkara dan melindungi hak-hak individu. Yang kedua, pemahaman ini memungkinkan penerapan hukum agama secara adil dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan. Syariat Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua individu tanpa memandang gender, ras, atau status sosial. Yang kedua, pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ini membantu hakim agama dalam memutus perkara secara objektif dan imparsial, serta memastikan terpenuhinya hak-hak individu secara menyeluruh. Yang ketiga, mekanisme perlindungan hak yang komprehensif, yaitu peradilan agama memiliki berbagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Serta pemahaman yang memadai tentang mekanisme ini memungkinkan individu untuk mengakses keadilan dan memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Yang keempat, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan agama. Peningkatan pemahaman hukum bagi hakim dan aparatur peradilan agama melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi kunci dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada para pencari keadilan. Yang kelima, kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di peradilan agama sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi publik, sosialisasi, dan penyediaan layanan informasi hukum yang mudah diakses. Dari keempat pemahaman tersebut, bahwasanya peradilan agama memiliki hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu seperti
kurangnya pemahaman hukum yang memadai di kalangan masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui hak-haknya dan cara mengakses keadilan. Keterbatasan sumber daya di peradilan agama seperti jumlah hakim dan aparatur yang kurang memadai, serta infrastruktur yang belum memadai. Stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang dapat menghambat mereka dalam mencari keadilan. Dari penjelasan kedua materi tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan agama memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip agama tertentu. Pemahaman mendalam tentang aspek hukum dalam peradilan agama sangat krusial dalam memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi secara efektif dan adil. Pertama, peradilan agama beroperasi dalam kerangka hukum yang dipandu oleh teks-teks dan interpretasi agama tertentu. Oleh karena itu, interpretasi hukum yang digunakan oleh para hakim agama memainkan peran sentral dalam menentukan perlindungan hak-hak individu. Interpretasi yang progresif dan kontekstual dapat meningkatkan perlindungan hak-hak individu, sedangkan interpretasi konservatif mungkin membatasi hak-hak tersebut. Kedua, koordinasi antara hukum agama dan hukum sipil sangat penting untuk menghindari konflik hukum dan memastikan bahwa putusan peradilan agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Peradilan agama harus mampu menyesuaikan penerapan hukum agama dengan konstitusi dan undang-undang nasional yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Ketiga, akses yang adil dan merata ke sistem peradilan agama harus dijamin. Individu perlu dididik dan disadarkan akan hak-hak mereka dalam konteks peradilan agama, sehingga mereka dapat menuntut keadilan dan mendapatkan perlindungan yang semestinya. Proses peradilan yang transparan dan tidak biasa sangat penting dalam memastikan bahwa hak individu dihormati dan dipertahankan. Keempat, reformasi dan pembaruan hukum dalam peradilan agama harus terus diupayakan. Advokasi dan kebijakan yang mendukung interpretasi hukum agama yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman dapat memperkuat perlindungan hak-hak individu. Pembaruan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia global. Kelima, tantangan dalam implementasi perlindungan hak-hak individu di peradilan agama perlu diatasi dengan langkah-langkah konkret. Ini termasuk mengatasi konflik antara hukum agama dan hukum sipil, mengubah praktik budaya dan tradisi yang merugikan hak-hak individu, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi para hakim dan praktisi hukum dalam peradilan agama. Dengan pemahaman yang komprehensif dan pendekatan yang multidimensi, peradilan agama dapat memainkan peran yang konstruktif dalam melindungi hak-hak individu. Reformasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang adil akan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sekian dari penjelasan materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata ataupun bahasa yang saya tulis di sini, mohon dimaklumin dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya telah mendengarkan dan menonton video yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.